Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammad abdihi wa rasulihi wa khairatihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Tahun ini kita dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah menakdirkan kita kembali bisa melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan tahun depan dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, setelah sepertiga bulan Ramadan kita lewati dengan menahan lapar dahaga, dengan menahan semua yang menyebabkan pahala puasa berkurang, dengan melaksanakan atau dengan mengisi ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan. Apakah kualitas keimanan kita, apakah kualitas ibadah kita bertambah ataukah menurun? Menurut penelitian bahwa naluri manusia dalam beribadah digolongkan menjadi dua macam. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang menurun ibadahnya ketika sudah mencapai sepertiga bulan Ramadan. Di awal, pada saat masuk bulan Ramadan, semangat, penuh energi dalam melaksanakan bulan Ramadan. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, berusaha rutin melakukannya dengan berjamaah. Akan tetapi dalam perjalanan setelah 10 hari, 15 hari, semangatnya menjadi menurun. Apa yang menyebabkan semangat itu menurun? Di antaranya 1, rutinitas yang monoton. Pada awal Ramadan, seseorang merasa semangat dan penuh energi untuk melaksanakan ibadah. Tetapi dalam perjalanan, kemudian semangatnya itu menurun. Karena rutinitas dalam beribadah di bulan puasa cenderung monoton. Orang beribadah puasa tidak bisa diisi dengan variasi atau inovasi. Misalkan anak-anak sekolah ketika sudah capek belajar, ketika sudah capek menyelesaikan kegiatan, kemudian ia ngopi atau nongkrong sambil minum es. Itu kan variasi namanya. Tetapi ibadah bulan puasa dilaksanakannya tidak bisa bervariasi, monoton. Sehingga monoton ini menyebabkan adanya kejenuhan. Monoton ini menyebabkan adanya rasa bosan seseorang dalam beribadah. Penyebab kejenuhan yang kedua adalah kurangnya motivasi. Seseorang dalam melaksanakan ibadah di awal semangat. Akan tetapi dalam perjalanan kejenuhan itu akan menurun. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena orang yang melaksanakan ibadah puasa tanpa mengetahui ilmu secara mendalam, maka dia akan merasa bahwa puasa yang dilaksanakannya tidak ada hasil yang diharapkan dari ibadahnya itu. Penyebab kejenuhan yang ketiga adalah kecenderungan menjadi terlalu rutin. Beberapa orang cenderung menjalankan ibadah puasa dengan terlalu rutin karena tanpa adanya ilmu yang mendalam tentang hal itu. Sehingga menyebabkan kebosanan dan kejenuhan itu terjadi. Karena mereka merasa bahwa puasa yang mereka lakukan tidak ada kebahagiaan, tidak menumbuhkan rasa kedamaian di dalam hatinya. Penyebab kejenuhan yang keempat adalah gangguan dari lingkungan sekitar. Terkadang gangguan lingkungan sekitar seperti tekanan pekerjaan, masalah keluarga, atau masalah pergaulan yang kurang mendukung. Apalagi anak-anak remaja yang anak-anak sekolah. Ketika dia berpuasa, kemudian di lingkungan rumahnya, di lingkungan sekitarnya, mereka banyak yang tidak berpuasa,
itu jelas akan mempengaruhi puasanya. Bisa jadi anak sekolah yang masih belum memahami betul tentang bagaimana puasa, bagaimana ilmu tentang puasa secara mendalam, anak tersebut akan terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya bersama teman-temannya. Yang terakhir, penyebab kejenuhan adalah kurangnya pemahaman tentang makna ibadah. Seseorang yang kurang memahami tentang makna ibadah dan tujuan ibadah yang dilakukannya, ini lebih rentan untuk menjadi kualitas ibadahnya menurun. Karena tanpa pemahaman yang kuat, tanpa pemahaman yang mendalam tentang pengertian ibadah, maka kualitas ibadahnya akan sulit dipertahankan, bahkan akan menurun. Atau orang yang seperti ini kemungkinan akan kehilangan motivasi untuk melanjutkan ibadah dengan semangat. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah 5 penyebab mengapa kejenuhan itu terjadi pada seseorang yang melaksanakan ibadah puasa setelah sepertiga bulan Ramadan kita laksanakan. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah yang tidak kami sengaja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.